Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun Muhammad Hayri ingin menjelaskan apa itu flywheel marketing. Flywheel marketing itu tugas kewirausahaan dari Bapak Abdul Malik STHI MPD. Nah, pertama kita harus mengenal apa itu flywheel marketing. Nah, di sini flywheel marketing berdasarkan sumber yang kami ketahui didapatkan. Flywheel marketing itu muncul pertama kali pada tahun 2018. Nah, jadi pertama kali muncul pada tahun 2018. Tapi untuk penggunaannya itu jauh sebelum itu. Kalau Anda mencari di Google dengan kata Yes Business Flywheel, maka Anda menemukan gambar sebagai berikut. Nah, jadi ini gambar skema dari apa itu flywheel marketing. Nah, di sini kita lanjut. Dari gambar di atas intinya adalah bahwa Jeff Bezos ingin membuat pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi para penggunanya. Setelah itu berhasil, diharapkan akan menarik pembeli yang lebih banyak lagi untuk pembelian di Amazon. Jadi Jeff Bezos itu pendiri Amazon, situs link jual beli online. Nah, jadi flyer marketing ini intinya tuh tempat penjualan online. Jika pengguna mulai banyak berdatangan dan melakukan transaksi, maka itu akan menarik lebih banyak penjual. Nah, ikut berjualan di Amazon. Kalau penjual yang berjualan menjadi lebih banyak, maka itu akan menghasilkan penawaran produk yang lebih beragam. Nah, kalau sudah seperti itu, maka akan menghasilkan pengalaman berbelanja jauh lebih menyenangkan lagi. Semuanya berputar terus seperti itu sambil Amazon menurunkan biaya akuisisi pelanggan. Nah, itu jejak akan terus menerus. Sehingga berdasarkan apa yang dilakukan oleh Bezos tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa flywheel marketing merupakan sebuah strategi atau metode pemasaran yang memprioritaskan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, baca sambil dengan kepuasan pelanggan untuk menarik lebih banyak pelanggan yang lain tanpa harus mengeluarkan biaya akuisisi lagi. Nah, jadi flywheel marketing ini adalah sebuah tempat belanja online yang mana itu menarik pelanggan dengan mengandalkan perputaran tadi, sistem perputaran. Jadi menarik orang pelanggan, terus kayak itu ada sistem komen. Nah, jadi di situ mengomen, jadi bisa mengetahui bagaimana hasil dari penjualan yang ada di situ. Misalnya bagus kalau pengirimannya, terus orang akan melihat lagi kepada komen-komenan itu yang ada. Jadi makin percaya, makin rame. Nah, bedanya flywheel marketing dengan sales funnel. Ada sebuah gambar. Nah, ini gambarnya. Kalau kita perhatikan di atas, bahwa sales funnel itu bentuknya seperti corong. Urutannya adalah dimulai dari marketing, kemudian dikonversi menjadi sales, dan sales menghasilkan customer atau pembeli. Nah, ini biasanya yang banyak kita temui kalau di tempat-tempat biasa itu adalah marketing, ada orang menjual, terus sales baru ke customer. Sedangkan flywheel ini prosesnya berhenti jika berubah menjadi pembeli. Nah, ini kalau yang sales marketing tadi sampai pembeli, habis sudah. Kalau flywheel marketing ini beda. Nah, itu di flywheel ini prosesnya dimulai dari mana saja. Nah, untuk bisa menghasilkan customer atau pembeli atau pelanggan, prosesnya bisa dari marketing dulu, kemudian dari sana menghasilkan peningkatan sales. Dari sales akan menghasilkan peningkatan service. Nah, service ini ya tadi itu ada komen-komen atau bagaimana yang sebenarnya yang bagus. Nah, ini. Jadi orang-orang yang puas dengan service atau layanan yang kita berikan akan menjadi proses marketing lagi yang akan menghasilkan lebih banyak sales dan service.
yang lebih baik lagi dari situ, akan menghasilkan lebih banyak lagi customer, dan itu proses terus berputar tanpa henti. Nah, jadi proses itu terus berputar. Jadi dari marketing terus ke service, terus ke sales, ke sales dulu, ke service, baru ke customer. Nah, jadi dari orang menjual terus ke sales, ke pembeli, ke service. Nah, bisa. Nah, jadi sini jauh dari bagi proses sales funnel marketing jauh berbeda. Jadi sangat berbeda pada sales dengan funnel marketing. Namun di sini kami tidak untuk membandingkan kemudian membenturkan dari siapa pemenangnya. Jadi cuma menjelaskan. Nah, yang tidak banyak orang bahas adalah bahwa antara sales funnel dengan funnel marketing itu adalah sebuah daya ungkit untuk bisnis Anda. Jadi kalau sumber daya di dalam bisnis Anda mencukupi untuk menjalankan keduanya, ya silahkan keduanya. Jadi kalau keduanya aja kalau apa juga. Nah, kalau tujuan Anda menghasilkan sales, maka Anda bisa memperoleh sales funnel sebagai syariah Anda. Tapi jika tujuan Anda menghadirkan pengalaman belanja yang menyenangkan, customer service yang baik, serta produk yang bagus, silakan gunakan flyer sebagai prioritas utama di bisnis Anda. Nah, itu lebih ke flyer. Nah, pesan penerapan flyer marketing dalam bisnis. Jadi ada 3 penerapan, yaitu attract, terus engage atau membangun interaksi, yang ketiga relate atau bahagia. Nah, ini adalah sistem flyer marketing. Jadi yang pertama attract. Itu pertama kita adalah ingin menerapkan flyer dalam bisnis adalah membangun attract atau ketertarikan. Kalau kita ambil contoh dari Amazon di atas, maka melakukan attract dengan cara membangun pengalaman belanja yang menyenangkan. Ini pula yang dilakukan oleh marketplace yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Lazada, dan juga Shopee. Mereka gencar melakukan promo. Nah, jadi kita tarik dengan promo-promo. Nah, itu berarti kayak Shopee atau Tokopedia itu. Nah, terus jika Anda tidak punya sumber daya untuk memberikan diskon melimpah, Anda masih bisa menggunakan strategi konten marketing atau apapun itu yang menjadi daya tarik pelanggan. Selanjutnya, engage. Setelah Anda melakukan tahap yang pertama untuk penerapan flyer marketing di dalam bisnis, yang kedua adalah engage atau membangun interaksi dengan para pembeli atau pengguna. Intinya adalah membangun hubungan yang baik dengan para pembeli Anda. Caranya, Anda bisa mengirimkan kupon untuk pembeli kedua, mengirimkan email, newsletter, dan lain sebagainya. Jadi bisa ada kayak kupon, ada dia kayak di Shopee biasanya kan ada koin, terus ada voucher. Nah, voucher kalau di Shopee voucher dan ongkir. Nah, itu jadi menarik perhatian, enggang itu. Yang kedua adalah delay. Dalam tahap ketiga dalam marketing adalah delay atau bahagia. Buat orang yang sudah pernah membeli atau para pelanggan Anda untuk semakin nyaman belanja di Anda. Selain ini membuat mereka untuk mengajak orang lain untuk berbelanja Anda makin sering dan makin banyak. Sama kayak seperti Shopee. Jika kita mengajak orang yang belum pernah mendownload aplikasi Shopee, maka di situ akan kita malah mendapatkan keuntungan. Ya, bisa dapat saldo di Shopify. Nah, misalnya itu. Anda bisa memberikan reward atau hadiah pada orang-orang yang loyal atau yang berhasil mendatangkan pembeli baru. Nah, ya. Terus ulangi proses terus-menerus sampai biaya akuisisi Anda turun atau bahkan menjadi nol sambil meningkatkan produk dan layanan Anda. Nah, itu penjelasan singkat kami tentang flyer marketing. Contoh dan bagaimana penerapan dari dalam bisnis. Mudah-mudahan bisa memberikan sudut pandang yang berbeda dan memberikan wawasan yang baru kepada Anda tentang flyer marketing. Nah, jadi ini intinya itu flyer marketing tadi itu sebuah cara atau metode. Nah, yang mana itu selalu berputar jenisnya itu yang bisa kita kenal seperti kayak Shopee, Tokopedia. Nah, jadi itu mulai mengajak, terus memberikan supaya nyaman, baru yang terakhir puas. Nah, atau di sini attract, engage, dan delight. Nah, mungkin itu yang dapat ulun sampaikan dari penjelasan flywheel marketing. Minta rela kalau waktunya berlebihan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.